Oke guys, ini sekarang jam hampir setengah 12. Kita mau TW dulu ke sebuah kafe. Bukan kafe sih, ini tempat nongkrong aja yang ada di Bogor. Bukan di puncak ya, tapi ya dekatlah dari puncak. Sekarang tuh cuacanya cerah. Kalian bisa lihat di belakang gue. Kacau, panas membludak. Perjalanan kurang lebih sejam. Kenapa? Apa-apaan, apa? Terbangin dulu dong layangan. Benang segitu mana terbang layangan? Bisa. Bisa apa? Enggak. Jadi sekarang gue mau ke daerah Hambalang. Di sana kan banyak tempat-tempat buat nongkrong. Kalau penasaran, let's go. Kita cari tahu bareng-bareng tempatnya. Oke, jam 12.45. Kita beneran berangkat nih. Setelah ngaret-ngaret, tunggu-tungguan, dan nyantai-nyantai sih. Buat yang udah nonton video gue ke Sawarna, ke Pantai Legon Pari, pasti udah tahu nih yang dibonceng siapa. Kaget. Jadi sekarang gue mau mengarah ke Sentul, lalu ke arah Citerep, yang dimana kafenya itu ada di daerah sana. Langsung gue sebut aja kali ya, gue mau ke Hambalang. Siang-siang gini, ngapain sih nongkrong di Hambalang? Hambalang tuh adem sih, setahu gue ya. Gue waktu itu pernah ke sana, tapi emang malam. Nah, gue penasaran nih kalau siangnya gimana. Ditambah ini weekday. Sekarang itu hari Rabu. Oh ya, untuk rutenya ini gue lewat jalan dalam ya. Jadi ini nanti tembusannya tuh Pondok Raja, Kalimulya. Melewati stasiun Pondok Raja yang baru aja diaktifasi. Nggak baru-baru banget sih emang, tapi ya udah direaktivasi kembali. Oke, ini semangat kita melalui jalan yang ikonik. Ini nanti tuh tembusannya Pondok Raja kayak yang gue bilang barusan. Tapi di sini ikoniknya, di mana kita turunan nanti di depan itu ada kali yang harus kita seberangi lewat jembatan gantung. Waktu itu gue pernah lihat di TikTok, karena gue udah jarang lewat sini ya. Gue lihat di TikTok itu kondisi jembatan gantungnya udah lumayan mengerikan. Tapi yang gue pulang dari Sawarna gue lihat sini itu udah dicat lagi, jadi ya lebih fresh aja kelihatannya. Ini dia jembatan gantungnya. Kalau lewat sini tuh vibes-nya berasa beda banget bro, sumpah deh. Wuhu. Airnya surut. Oh, ini udah di aspal. Enak nih kalau udah di aspal. Kalau belum di aspal gerak geruduk dan nanjaknya lumayan ekstrim. Jadi kalau hujan tuh agak-agak ngeri licin ya. Apalagi di sini tuh deket kali, banyak pohon, lembab kan, rawan berlumut. Kita nanjak lagi. Oh ya, nih yang di depan gua ada kartel. Kalian pasti udah nggak asing lah ya dengan dia. Dia yang waktu itu ke Sawarna kalau kalian udah nonton videonya. Dan yang bawa motornya itu ada namanya Torik. Dan kartel itu nama sepanggilannya aja ya. Dia nama aslinya Kevin. Karena kita hobinya trip-trip mendadak, ini mendadak banget. Bangun tidur, ngechat, Hambalang yuk, Hambalang, Hambalang. Let's go. Jadinya bertiga nih. Dan kondisi motor setelah dari Hambalang waktu itu aman-aman aja, belum gua servis ganti oli sampai detik ini, karena gue makanya nggak tiap hari dan pemakaian dalam kota ya, Depok Jakarta aja. Oke teman-teman, ini di Kalimulya sekarang. Depan itu ada perempatan, kalau lurus bisa ke, bacanya tuh di sub kiri Margonda. Kalau ke kanan itu bisa ke arah Pemda, sebenarnya lurus juga bisa sih ke arah Pemda. Tapi kalau belok kanan ini lebih menyingkat waktu, rutenya lebih pendek juga. Sebenarnya gue sih lebih suka lewat lurus ya, karena meskipun
agak lebih jauh tapi jalanannya mulus dan belok-beloknya tuh enak, itu jalan besar juga kan, jadi bisa lebih cepet juga. Sementara kalau lewat sini ya gini deh, harus pelan-pelan, perkampungan ya, banyak tanggul, gajlugan, dan kalau ada mobil papasan kadang tuh susah nyalipnya, gitu deh, plus minus emang. Tapi buat yang mau nyantai-nyantai aja emang ya kalau sini aman sih, resiko kecelakaannya lebih kecil harusnya. Wah ini rumah terbengkalai, sayang-sayang banget, dijual, gede loh. Tapi emang di sini tuh kalau tinggal di sini ya akses kemana-mananya agak agak-agak jauh ya. Ini masuk ke dalamnya. Mau nggak mau kalian ya ojek online kalau nggak ada kendaraan pribadi atau males bawa kendaraan pribadi. Keadaannya siang ini hampir jam 12. Supaya ini enak sih cuacanya, nggak panas. Dan ini padahal gue pakai jaket sama sarung tangan yang agak tebal, yang biasa gue pakai kalau malam atau ke gunung ya, ini sarung tangan gunung sebenarnya, sarung tangan hiking. Ini tuh ya enggak yang gerah keringetan, tapi emang agak gerah aja. Tapi enggak keringetan sih. Anginnya juga lumayan sejuk. Ini kan gue pakai jaket tapi tengahnya bagian dadanya agak gue buka ya resletingnya buat celah mounting naruh HP ini. Dan yang gue khawatirin sebenarnya yang dari tadi overthinking tuh karena ini vlog perdana gue siang hari menggunakan motor, dimana gue agak-agak worry, dan nggak agak worry sih tapi benar-benar worry banget, ngeri device-nya overheating, karena iPhone kalau overheating kan dia berhenti ngerekam ya. Itu sih takutnya gue nggak sadar apalagi di motor, karena waktu gue di mobil ke puncak 2 itu overheating, bayangin di mobil yang AC loh sempat overheat. Makanya nih di motor semoga aja aman sih ya, ditambah cuaca yang mendukung, angin dari depan langsung nembak, dan gue tambahin bye bye fever. Gue potong bagi dua, bye bye fever yang buat anak kecil lalu gue tempel. Ini udah di Pondok Raja Presiden, ini sebentar lagi kita masuk ke jalan rayanya. Oh ya, dan untuk bye bye fever itu gue tempelnya posisi di dekat kamera, karena mesin si iPhone-nya kalau gue raba-raba casing belakangnya ya, posisi itu panas tuh kan di dekat kameranya, jadi gue pasang di titik-titik terpanasnya itu. Semoga aja bisa membantu lah ya. Ada apa tuh? Oke, kita di pertigaan, kanan ke arah Cibinong, kiri ke arah GDC. Kita ambil ke arah kanan. Ini jalanannya di sini tuh mulus. Ada Pak Gembus, ayam Pak Gembus. Jalannya udah mulus, beton. Tapi ya rute keretanya emang masih jarang ya di daerah sini, karena ini jalur ke Nambo. Keretanya tuh sejam sekali, dan semenjak Pondok Rajak stasiunnya direaktivasi lagi, ini tuh lumayan banyak ya antusias warga. Jadi banyak juga yang turun di stasiun Pondok Rajak ini, bikin angkot-angkot tuh ya dapat pendapatan lagi lah. Banyak orang juga yang naik angkot terutama di jam-jam kereta tiba atau jam-jam rush hour-nya apalagi ya. Tapi jadinya gitu, kalau ada kereta pasti di situ rame, terutama kereta yang dari Jakarta kalau rush hour ya. Kalau jam-jam pulang deh, jam pulang kerja, orang pada turun yang ngambil motor, angkot ngeteng, gojek nunggu, sorry ojol nunggu ya, jadi rame banget kalau ada kereta baru berhenti. Belum lagi kalau habis kereta lewat kan itu tank Nongan nutup ya, orang pada ngantri mau nggak mau nunggu, ya tambah rame lagi. Oke, kita salib.
Ada Jayco J5 depan kita. Ini Jayco tuh mobil menarik sih, dengan harganya yang bisa dipres. Dia tuh ngasih fitur-fitur yang wah, mewah. Gue suka banget ngeliat perkembangan teknologi di mobil-mobil zaman sekarang. Dan ya sekarang kan lagi hits-hitsnya mobil listrik ya, berkeliaran, keluar-keluar yang udah bagus tiba-tiba nongol yang baru lebih bagus harganya, tapi yang enggak di atas itu bisa lebih di bawah, atau enggak yang bagus banget tapi harga yang enggak jauh dari itu. Jadi tuh orang kalau beli mobil listrik sekarang rasanya wah nanti keluar yang baru lebih bagus nih, harganya entah bisa lebih murah atau yaudah harganya bisa beda tipis, tapi model yang keluar tuh di atas ekspektasinya. Ya, kalau beli mobil listrik tuh sekarang ini, nggak sekarang aja sih, yang kemarin-kemarin beberapa bulan lalu juga, wah gokil ini mobil listrik keluar baru, apalagi pas awal-awal keluar kan. Hyundai Ioniq 5 keluar harga 800 jutaan, sekarang udah yang 11 Ioniq 5 tuh udah dijual 500 sampai 700, itu udah mewah lebih dari Ioniq malah. Gila sih emang mobil-mobil listrik Cina ini, ngeri-ngeri banget, dengan harga yang terjangkau bisa ngasih sebuah kemewahan yang di atas mobil-mobil lain berikan loh. Ada tupai di atas kabel sedang lewat. Ini kita masih di belakang Jayco J5 yang tadi ya. Jayco, Jayco. Kalau Jayco mah ini donat. Tapi yang gue baru tonton, ada dua Jayco-nya. Tapi gue ini belakangan nonton review-review di mana Jayco ada yang plug-in hybridnya. Itu gue lupa. Jayco J8 kalau nggak salah atau apa gitu. Wah itu sih keren banget ya flagshipnya Jayco. Benar-benar dari range aja udah bisa 1400 km sekali full tank. Dan tenaganya itu buas, mobilnya nyaman, dalamnya lega, fiturnya melimpah, dan all wheel drive. Wah gokil itu sih, dengan harga segitu itu lawannya ketar-ketir banget. Di sini banyak itu kan jajanan, di depan nanti ada danau, bisa nih jajan-jajan di sini, makanya di danau depan sambil ngadem kan. Dan sekarang kayaknya kita isi bensin nih. Jadi dia bilang mau isi bensin dari tadi tapi nggak tahu di mana. Oh nggak di sini. Di mana dia orang mau isi bensin? Wah, jadi kita nggak lewat rute yang lurus, nanti lewat CCM. Jadi kita motong lewat dalam. Tapi gue baru pertama kali lewat sini, gue nggak tahu. Sebenarnya gue tuh dari beberapa hari yang lalu bisa aja ke Hambalang, bisa juga sama pacar gue, tapi ya karena waktu itu gue paham balangnya malam dan gue nggak hafal jalannya, ditambah kalau sama pacar gue itu kayak gimana ya, kita itu berdua udah nentuin tempat-tempat yang mau kita kunjungin, jadi kalau dipotong ke Hambalang kayaknya sayang-sayang deh, mending gue ngelakuin atau gue menuju ke tempat yang udah gue berdua rencanain aja dari awal. Toh kalau ke Hambalang ini keinginan gua, sebenarnya pacar gua mau aja, tapi ya kan ini keinginan gua. Oh ya, ditambah yang bikin gue lebih yakin sendiri ke sini ke Hambalang itu, yaitu karena ini kan tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat yang ya biasalah bocah-bocah nongkrong, dan kopinya, makanannya itu ya standar warkop gitu. Kalau sama pacar gua kan gua suka nge-review makanannya gimana, dari harganya.
dan biasanya itu kafe. Jadi untuk kalau dibandingin agak jomplang, sehingga gue memilih untuk tidak mereview makanya nanti. Soalnya kalau mau direview juga warkop pada umumnya aja, makanannya standar basic kayak gitu-gitu aja. Mau direview gimana? Kecuali kalau emang itu warkop ada makanan khasnya, makanan yang itu tuh benar-benar mereka buat sendiri, homemade-nya mereka, yang rasanya enak, atau ya itu ciri khas baru ditemuin lah, baru deh kita review. Oh ya, btw ini ternyata keluarnya di dekat CCM. Tadi tuh berarti cuma motong, ya motongnya lumayan sih, motong lewat jalan utama yang lewatin masjid, ada apanya tuh, ada yang buat wall climbingnya di depan, lampu merah Pekansari, stadion kebanggaan orang Bogor. Oh kita lihat Pekansari, rame ya orang lewat Pekansari. Jam 12 lewat 10 sampai di jalan alternatif Pekansari. Ini weekday aja rame banget loh pada parkir pinggir jalan ini. Gue bingung orang-orang pada ke tempat makan atau emang itu jadi parkir ini aja, driver-driver atau yang punya toko juga. Membingungkan. Banyak mobil berjejer. Ah, ini dia stadion kebanggaan. Depan kita ada stadion Pakansari. Buat olahraga, enak di sini buat jajan-jajan, main malam. Malam rame nih yang jualan, rame banget. Kalian tahu gak sih kalau warna hijau dan oranye Stadion Pekansari itu punya makna tahu? Jadi warna hijau dan oranye itu terinspirasi dari pohon aren, yang dimana pohon aren itu menjadi salah satu ikon kota Bogor. Stadion Pekansari mulai dibangun pada tanggal 16 Januari 2012 dan secara resmi dibuka pada tahun 2015 dengan penyelesaian beberapa fasilitas pendukung hingga 2016. Stadion ini menjadi kebanggaan warga Bogor, terutama Cibinong loh, mampu menampung hingga 30.000 penonton dan pernah menjadi salah satu venue Asian Games di 2018. Ah, ini di depan ada masjid yang baru, baru banget. Ini kalau malam sumpah bagus, gue pernah lewat sini malam-malam bagus, tapi rame banget, bener-bener rame banget. Oh ya, ini kita agak kenceng buat ngejar ketertinggalan teman kita yang di depan tadi. Dan ya kalau sampai ke Citrepnya gue masih tahu lah. Jadi nyantai dikit kalau ditinggal. Tadi gue sekalian ngeliat HP dulu buat ngecek gimana sih videonya, apakah aman posisinya, sama ngambil lens apa sih footage yang portrait, karena mumpung di Pekansari tadi sepi dan ya lumayan buat ngambil footage stadionnya. Ini banyak yang lawan arah ya, agak ngeri. Ini dia kita ditungguin supaya dari tadi tuh gue kira itu apa gorengan dia beli di mana, taunya itu nasi uduk sama bakwan satu dia bawa dari rumah, baru banget belum sarapan. Anjir, nggak expect, aku nggak expect. Kita buka dulu, panas anjir. Saya nggak bisa, lupa nggak bisa buka dua telunjuk sama jempol. Nggak tahu kenapa berasa gerah banget, ini berasa keringetan kepala gue, berhenti sebentar di lampu merah tadi tuh. BTW ini jalan ini ya, jalan ini bener-bener gue suka banget semenjak diluasin sama dihalusin lagi. Sumpah ini tuh jadi keren banget, depannya ada gunung, jalannya luas, dan kalau pagi atau sore ini vibes-nya beda banget. Lu dari Raya Bogor belok langsung berasa banget bedanya. Kacau. Sekarang isi bensin dulu. Depan isi kita isi gak ya? Cukup sih sampai pulang, tapi
nanti pulang nggak tahu nih gue langsung pulang atau mau kemana, jadi sekalian deh. Oke, lanjut lanjut. Kita udah kelar isi bensin, tadi ngisi 20 aja. Kita lanjut lagi perjalanan. Sekarang udah mau jam setengah satu. Kondisi jalan di Sentul sepi, lumayan berangin nih. Enak anginnya sejuk. Uh, suka gerah banget. Posisinya tuh sekarang gimana ya? Siang-siang ini lumayan sih kalau jalan berangin, berasa adem. Tapi kalau berhenti, oh berhenti bentar aja langsung gerah gitu badan sama kepala. Tadi isi bensin aja kagak ngantri padahal. Ini langsung berasa gerah pas jalan tapi berasa adem banget langsung. Enak banget ya emang. By the way, mungkin gue cerita spill aja lah ya kendaraan yang gue pakai ini Vario tahun 2016. Dan Vario ini kondisinya waktu itu pernah kecelakaan di 2023, tapi emang ya nggak parah, tapi emang nggak bisa jalan aja bro, nggak bisa jalan sama sekali, bagian depannya aja yang lumayan hancur. Kondisinya nggak 100% sekarang, emang udah rada-rada nggak enak dan pegel di bawah jauh. Tapi ya kemarin udah coba juga ke Sawarna, aman aja, masih tanpa trouble untungnya. Ya semenjak itu gue jadi pede lah nih bawa motor lebih jauh. Oh untuk konten gue, kenapa gue kadang naik motor ini, kadang naik mobil XL7 ya, karena emang dua kendaraan itu yang sering banget gue pakai untuk jalan entah kemana. Eits, tidak kena. Kemana sih bapak? Nah ini di bundaran depan sirkuit Sentul, kita ambil ke arah kiri, ke arah Citerep. Macet ya di sini. Oke kita lanjut lagi kali. Kenapa gua kadang pakai motor, kadang pakai mobil? Itu kendaraan yang gue miliki keduanya, jadi ya wajar kalau gue menggunakan kendaraan-kendaraan gue untuk jalan-jalan. Sengaja gue nggak fokus di motor aja atau nggak fokus di mobil aja. Kenapa? Karena kalau di motor aja suatu saat ya perjalanan gue sama pacar gue kadang tuh ke tempat-tempat yang kalau nyampe sementara basah atau jauh keringetan itu kurang enak, karena mau ngerti kafenya juga atau kita mau ke tempat-tempat yang ya butuh penampilan rapi. Kedua, kenapa nggak mobil aja? Tapi ya kalau di mobil aja itu gua ngerasa view-nya tuh enakan di motor sebenarnya guys. Gue juga kangen motoran. Gue suka nyetir mobil, suka kok, suka banget. Tapi kalau dibilang motoran suka gak? Ya gue suka juga. Suka banget gak? Ya suka banget. Gue suka jalan-jalan. Entah itu nyetir mobil, nyetir bawa motor, atau naik transum, naik kereta gue suka. Ini di kanan itu ada apa? Trek buat go-kart. Daerah Sentul yang mau main go-kart bisa tuh ke situ. Mungkin ke depan kalau udah ada rezekinya, gue bakal naik transum juga. Emang udah niat ya. Tapi kalau sekarang ini belum ada pemasukan dari YouTube juga, kayaknya nggak bijak lah kalau gue membuang uang gue ke sana.
Sementara masih banyak yang bisa dieksplor dulu nih dengan motor, dengan mobil. Yang deket-deket dulu aja, tapi menyenangkannya aja. Di sini teriknya udah mulai berasa nih, panas juga. Ini kita belok kanan di baliho Prabowo, kami setia bersama. Ini gue pernah beli nasi goreng di sini nih. Karena buat ini udah dikit lagi nyampe guys. Wuhu. Kita bentar lagi nyampe, jadi ya hawanya udah mulai masuk ke perkampungan, nanti tuh masuk ke militeran apa gitu, nanti kita lihat di sana karena gue nggak paham juga itu daerah apa, tapi itu enak, daerahnya adem, banyak pohon, dan jalannya terakhir sih gue kesana masih beton ya, tapi gue mending beton sih daripada aspal hancur. Semangat, semangat, pasti bisa. Nah, sebenarnya baterai gue loket ya, butuh dicas nih. Tapi gue bingung kalau ngecas. Dari tadi ngerinya malah overheat karena sambil dicas. Jadi kayaknya di sini udah mulai adem, sambil ngecas di sini kali ya. Daripada antar mati kan HP, tambah lama lagi. Yuk. Yoi, kalau nering dikit. Tapi jalannya agak bumpy ya. Agak bumpy aja, nggak yang bumpy banget. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kok gue berasa motor gue agak ngedem ya? Kayak ngeden-ngeden mau hilang tenaga gitu. Kalau digas. Gue ngeri kena bensin wadidaw. Hati-hati di pinggir ada pasir. Oh my god, ada Range Rover guys, Defender. Oh, ganteng sih mobil, ganteng banget sumpah, demi apapun ganteng parah. Sampai kapanpun ganteng mobil. Desain itu emang subjektif ya, jadi banyak orang yang bilang mobil ini atau mobil itu gantengan mana. Pasti nggak semuanya sama. Tapi menurut gua Defender emang, wah itu ganteng banget, kacau. Dia tuh masih mengikuti konsep yang jadulnya, meskipun udah monokok ya, tapi masih ada peninggalan Defender yang lawasnya lah. Ini kampus apa ya, bela negara kah? Harus nggak sempat baca. Universitas Kalingan lagi, pertahanan, Universitas Pertahanan RI. Lurus Hambalang, taman kanan PMPP TNI. Kiri kemana tadi? Dia baca. Up. Ya makan dulu dah tuh, makan. Kasihan banget anjir belum makan. Alright, kita lanjut perjalanan, barusan abis ngecas. Sekarang jam 12.35. Sudah mau nyampe. Ini kanan ada apa ya? Kayak pom gitu. Aku nggak tahu apalah. Nah, by the way, ini tadi habis ngecas, baterai udah merah. Kita lihat sih berapa persen karena belum pakai presentasinya. Oh. Sebenarnya udah bimbang mau ngecas yang pas di tadi isi bensin. Tapi gimana ya? Jalanan panas, gue takutnya overheat kan HP gue. Takutnya dia berhenti ngerekam sama bohong dong. Dan ya gue sekarang ngecas pakai powerbank sambil record. Jujur,
Gue kan punya powerbank itu yang 10.000 mAh, dan itu tuh powerbank yang ya biasa aja lah. Dan ini gue minjem powerbank kakak gue tadi sebelum berangkat, dan gue baru inget ini powerbank pernah gue pinjem pas ke Sawarna. Dan pas ke Sawarna itu pas gue pakai ini powerbank, gue baru Allah dan sadar kalau powerbank ini ngecasnya nggak bikin HP panas. Dia ada fitur apa gitu yang bikin HP itu nggak sepanas ya kalau pakai powerbank lain yang nggak ada fitur itu ya. Ada iklan Maya dan Anang. Maya. Jadi kayaknya buat next part bukan next part video ini ya, ini nggak video satu aja orang deket. Jadi kan ada part-part yang itu gue list ya buat nanti kedepannya apa aja yang perlu gue beli untuk perbaikan di channel ini. Kayaknya powerbank jenis itu salah satu yang eh, harus gue beli juga. Pertama, dari tidak panasnya baterai, dia ngejaga suhu baterai tetap rendah meskipun sedang ngecas. Itu kan bikin barang elektronik umur pakainya lebih panjang ya, jadi itu worth it sih. Ditambah 20.000 mAh kalau jalan jauh Sawarna itu atau kemana, wah itu benar-benar kepake sih. Apalagi buat HP gue yang gue pakai di short ini, dia tuh boros banget parah. Gue dari rumah tuh tadi 94% kalau nggak salah. Jalan ke sini aja belum sejam, setengah jam udah. Tadi pas isi bensin 33%, barusan udah berapa persen tuh, udah merah. Jadi saya tuh ini cuma bisa 40 menit pakai. Itu kalau siang ya, kalau malam nggak tahu yang lebih dingin. Dan gue rasa ini gue kan pakai bye fitur yang gue sobek bagi dua gitu, gue gunting sih bukan sobek. Worth it sih, jadi aman nih HP. Belum yang overheating, tapi nanti gue mau coba cek lagi kualitas videonya gimana. Oh ini adem sih di sini. Untung ngecasnya di sini. Seenggaknya HP itu kena angin adem. Gila kirikannya. Kelihatan gak guys? Ini udah sampai madep-madep kanan nih. Anjir. Dari kafenya. Ini udah ada kafe di sini. Kayak jenanya nih. Bebas mana aja. Lu udah pernah yang mana aja? Kalau temen gue begitu ada yang biasa Ya yang biasa aja emang apa anjing, gua mah mana aja ayo. mau ngecas takutnya Kagak, gua powerbank gua aman. ada cukup. Aman banget. Kemana aja gua gas ayo yang lu mau. Oh ya, jadi karena gue bikin konten sama pacar gue, tempat-tempat kafe gitu, kadang tempat fancy. Jadi kalau ke guru mereka kalau ngajak gue tuh kadang ngajak ke tempat fancy, padahal nggak harus. Padahal ya gue kalau nongkrong sama aja kayak mereka, dan gue pun nongkrong sama mereka. Tapi mungkin karena dia tahu gue mau kontennya, dia ngiranya buat gue isi konten ke akun TikTok gue berdua cewek gue kali, yang cewek ke FOMO. Oke, sekarang kita udah sampai. Gue pernah waktu itu di kiri sana. Di mana? Gue waktu itu pernah di sana nah. Yang naik itu. Ini Iya, tapi belum dicor waktu itu, masih hancur jalannya. soalnya enak di sini Jo, di atas ada yang di paling bawah. Hah? Oh, di bawahnya ada lagi. Ada.
Jadi tempatnya gua waktu itu pernah di sana pas malam, viewnya ya gitu, city light sama dingin. Dan sekarang lagi di warung-warung aja, karena ya kalau ke kafe biasa aja, enakan di warung-warungnya kalau di sini tuh. Karena yang bisa atas pun gue juga warung-warung sih, harganya reasonable. Nih gue lagi ngambil pouch yang ketinggalan di motor, kita lihat sebentar sekilas. Ini kalau lagi ada yang main bola seru kali ya, apalagi malam ada tontonan. Jadi seperti ini tempatnya. Kita pilih di bawah. Kalau di sana itu ke arah Sentul, di sana nih gedung yang itu Ion Sentul. Kalau malam kayaknya view-nya bagus deh ke sana. Kapan-kapan kali kita coba. Oke, jadi tadi nongkrong di situ di bagian bawahnya. Ini kita mau cabut lagi. Sekarang jam 2:30 lewat. Kita mau ke suatu tempat yang seru nih. Bocah kepo, ikutin terus. Bocah lagi foto ada gua. Lu ada lagi foto ada gua, Cok. Iya. Saya takut hitam. Karena ini jam 2 siang, 2:30. Tetap aja masih panas. Deh. Rambut lu ada daun. Jam 2:40. Oke, by the way, thank you buat yang udah nonton video ke Hambalang ini ngegabut-gabut. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like juga videonya buat kalian yang suka video-video ini dan mensupport saya, membantu saya untuk lebih semangat lagi untuk konten-konten selanjutnya dan ide-ide aneh selanjutnya. Mungkin bisa ke suatu tempat yang kalian rekomendasikan atau ke suatu tempat yang benar-benar kalian nggak tahu dan itu menarik buat kalian. Thanks for watching. See you in another video. Bye-bye.